Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eka Fadila SIPMA selaku dosen pengampu sistem keuangan publik. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pajak. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas di dalam video ini. Yang pertama-tama ada pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara tanpa imbal balik langsung. Pajak ini bersifat ajak, artinya stabil dan dapat diandalkan. Pajak berfungsi mengatur ekonomi atau regulasi. Serta sebagai sumber dana utama untuk belanja negara atau budget R, termasuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi itu disebutkan dua fungsi utama, yaitu regulasi dan budget air. Dasar hukum pajak. Pajak ini diatur dalam UU nomor 6 tahun 1983. Ini tuh mengatur satu kewajiban warga negara, kedua ada sistem self assessment, yang ketiga ada gotong royong pembiayaan pembangunan. UU ini menetapkan bahwa pembayaran pajak adalah bentuk pengabdian warga negara. Sistem self assessment memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak sendiri. Ini menumbuhkan kesadaran dan kemandirian. Ada prinsip pajak menurut UK Hikes. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada ability to pay, yang ketiga ada universality. Jadi penjelasannya, Hikes itu menekankan bahwa pajak harus efisien, tidak menghambat ekonomi. Pajak juga harus adil, artinya orang kaya membayar lebih. Terakhir, universalitas, artinya pajak dikenakan ke semua warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya ada prinsip pajak nih menurut Adam Smith. Yang pertama ada equity, yang kedua ada certainty, yang ketiga ada convenience, yang keempat ada ekonomi. Adam Smith ini menambahkan bahwa pajak harus adil dan proporsional, yaitu equity, jelas dan tidak membingungkan, yaitu certainty, dan mudah dibayar, itu adalah convenience, dan efficient secara biaya, itu ekonomi. Kita akan membahas dari klasifikasi pajak berdasarkan administrasi, kemampuan, hukum, tarif, objek, dan waktu. Jadi pajak bisa dibedakan dari berbagai sudut pandang nih. Misalnya pajak langsung adalah yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti PPh. Sedangkan pajak tidak langsung bisa dilimpahkan seperti PPN. Ada juga pajak pusat, yaitu oleh pemerintah pusat, jadi itu dikendalinya oleh pusat. Dan terakhir ada pajak daerah. Akhir nih ada kesimpulannya teman-teman. Jadi kesimpulan pajak ini adalah pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki fungsi mengatur perekonomian dan membiayai pengeluaran negara. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum penting agar pemungutannya adil dan transparan. Sistem self-assessment memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk berpartisipasi langsung. Dengan klasifikasi yang beragam, pajak mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi itu guys kesimpulannya. Itu
saja dari materi pajak yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan atau kalimat. Saya izin pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.